Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2020, kembali saya menyapa panjenengan semua, bisa di rumah masing-masing, di tempat kerja atau dimanapun berada. Kesempatan pada saat ini, mari bersama kita mendasari langkah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tuhan Yesus memulihkan hidupmu. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami bersama boleh datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur karena kasih yang luar biasa Kau nyatakan kepada kami. Saat pada pagi hari ini kami kembali boleh membaca firman-Mu dan sebentar akan kami renungkan. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu Kau nyatakan kepada kami sehingga hikmat Tuhan pada akhirnya menjadikan kami dapat memahami perkataan yang Kau nyatakan, sehingga di dalam hidup kami bersama-sama boleh memuliakan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, kami menyambut perenungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan salah satu fungsinya adalah menegur, dengan tujuan mendidik dan meluruskan jalan kita yang bengkok. Seperti petikan firman Tuhan yang kita baca, itu merupakan bagian di mana Nabi Nathan menegur terhadap Daud. Oleh karena ada kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran Nabi Nathan jelas tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur pasal yang ke-51 adalah pengakuan dosa Daud di saat Nabi Nathan menegur terhadap perbuatannya, yaitu ketika dia berzinah dengan Batseba dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak mengelak. Dia tidak menyangkal, dia tidak marah. Justru dalam keberadaannya ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menyadari kesalahannya dan mengakuinya semua dengan jujur di hadapan Allah. Jelas tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan setelah melakukan pertobatan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud tidak lagi melakukan dosa yang sama. Dan inilah pertobatan yang sesungguhnya.
Daud berdoa dengan penyesalan yang penuh, dan dalam keberadaannya sungguh terlihat bagaimana kerendahan hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Daud adalah pribadi yang berjiwa besar. Di dalam keberadaannya sangat terbuka terhadap firman Tuhan. Sebagai seorang raja yang besar, dia bisa saja mengelak, dia bisa saja marah terhadap Natan, dia bisa saja melakukan perkara-perkara yang pada akhirnya menjadikan dirinya tidak dipersalahkan. Tetapi Daud tidak demikian. Daud menyadari dan menyesali, mengakui semua perbuatannya di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini adalah tandanya bahwa Daud itu adalah pribadi yang rendah hati. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa. Tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Allah dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya, memohon pemulihan atas hidupnya, dan memohon perkenanan Tuhan supaya dia dapat melanjutkan kehidupannya di jalan Tuhan. Daud membuka hati untuk dikoreksi dan diselidiki oleh Allah. Dan dari sinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena memiliki hati yang tulus dan jujur, serta mengakui segala perbuatan jahatnya, Daud memperoleh pengampunan dari Tuhan, dan dia tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Satu poin yang harus kita perhatikan, pertobatan menghasilkan pemulihan dan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, setelah Daud jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan dirinya terpuruk kembali, tetapi dia bangkit, sekalipun dia harus bayar mahal untuk semua yang dia kerjakan. Pagi hari ini mari belajar dari Daud. Ketika kita ditegur firman Tuhan, dan kita dapati ada kesalahan di dalam kehidupan kita, kita menemukan adanya pelanggaran di dalam kehidupan kita, mari segera kita mau bertobat dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Mari ketika kita ditegur firman Tuhan, kita tidak berkilah, kita mengakui semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada satu tren yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen pada masa kini. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia berbuat jahat, dia menutupinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kata-kata yang manis. Tetapi ingat, ada satu perkataan firman Tuhan yang harus saudara dan saya pahami berkenaan dengan kepura-puraan itu. Dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita semuanya supaya kita terbuka hati untuk firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada teguran buat kita, ada nasihat buat kita, mari kita perhatikan dengan baik, sehingga dalam kehidupan kita ada hati yang hancur oleh karena kita mendapati adanya kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita, yang mendorong kita untuk bertobat, mengakui semua perbuatan kita di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya kita hidup di dalam kehidupan yang baru dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perhatikan kehidupan Daud. Setelah itu dia diberkati secara luar biasa.
Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mau terbuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau siap untuk ditegur dan bertobat oleh karena firman Tuhan. Tuhan pasti memulihkan kita di dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan berkenan kita memberkati di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau nyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur karena nasihat firman Tuhan mengarahkan kehidupan kami supaya kami merendahkan diri dan senantiasa berlaku jujur di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami. Jikalau kami dapati Tuhan, hidup kami saat ini tidak seperti yang Tuhan kehendaki, kami mohon ampun. Pagi hari ini kami mau mengawali langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi dasar kami melangkah, hingga hidup kami senantiasa ada di dalam pemulihan yang Kau nyatakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama-sama kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya sampaikan selamat beraktivitas kembali, selamat menyongsong hari baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang ada, dan yakinlah Tuhan pasti menolong saudara-saudara di dalam segala keadaan. Tuhan pasti memulihkan hidup saudara-saudara ketika saudara-saudara mau bertobat dan kembali datang kepadanya. Pada akhirnya saya sampaikan, tetap jaga diri, gunakan masker ketika bepergian keluar rumah, gunakan alat pelindung diri yang lain, rajin cuci tangan, hingga saudara-saudara akan tetap sehat. Pada akhirnya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.